Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita menginstal Microsoft Loop Desktop App dan kita bisa menggunakan template yang disediakan oleh Microsoft. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe ke channel ini untuk Anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai Microsoft Loop ini kita bisa gunakan untuk kolaborasi konten yang dimana kita bikin komponennya di satu chat group, bisa kita copy paste ke grup yang lain dan itu sinkron antar kontennya. Nah, di update yang baru ini Microsoft menyediakan desktop app dari Microsoft Loop ya, sehingga kita bisa menggunakan perspektif kita buat dulu komponen atau page-nya dari Microsoft Loop ya, dan kemudian kita bisa copy paste ke chat group ataupun Teams channel, dan kemudian kita ketika tim member kita mengupdate komponen atau page itu ya, kita menerima update-nya melalui desktop app kita. Nah, bagaimana cara kita menginstal dan kita bisa gunakan template yang disediakan oleh Microsoft? Yuk kita coba. Kita mulai dari kita buka Microsoft 365 Home ya, dan kita search di sini aplikasi Loop. Oke, klik. Untuk menginstal Loop Desktop, caranya adalah kita masuk ke URL dan kita klik di sini. Nah, ini kan ada logo App Available, kita klik. Nah, dia akan menawarkan untuk instalasi. Kita klik install. Nah, pada dasarnya ini adalah progressive web app ya, yang mana sebenarnya adalah halaman web tapi jadi aplikasi gitu ya. Nah, kita bisa pin ke taskbar dan start. Saya klik allow. Sama seperti tampilan webnya, ini adalah kumpulan dari workspace, yang mana workspace ini adalah kumpulan atau loop page dan loop komponen yang kita grouping menjadi satu. Nah, kita dari sini kita bisa membuat workspace yang baru, misalkan kita new workspace. Misalkan kita kasih nama ini adalah tim Claudia. Kita kasih icon yang ini ya. Dan kita kasih covernya yang ini deh ya. Update. Create. Nah, efeknya apa kita membuat yang setupnya tadi? Nah, kalau kita ke halaman depan dari loop, nah, dia akan membentuk ini adalah workspace yang tadi kita buat. Nah, semestinya dalam waktu dekat nih akan terupdate nih. Mungkin karena masih baru belum terupdate, ini adalah ikonnya. Ya. Masuk ke workspace-nya, kita bisa membuat loop page baru atau kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Misalnya, ini adalah template mengenai project brief. Nah, tentu saja seperti halnya project brief, dia akan menceritakan overview projectnya, goals-nya apa, kemudian juga team membernya siapa, kemudian project deliverable-nya, dan seterusnya ya. Ini template dari project brief. Oke. Ataupun kita mau menggunakan project planning. Nah, kita use template ini. Nah, ini seperti halnya kita membuat sebuah project planning. Dia memberikan template mengenai ini pekerjaannya seperti apa. Apakah sudah selesai ya projectnya. Kemudian juga roles yang masing-masing personnya itu jadi apa. Kemudian juga background konteks, kemudian juga assignment, goals, milestone, dan seterusnya. Ya, dari template ini bisa kita tambahin Kak? Bisa. Misalkan kita spasi-spasi bawahnya, kita ketik di sini adalah slash. Nah, nih ada slash. Nah, kita bisa gunakan di sini seperti table, checklist ya. Jadi seperti yang di atas ya, ada table, checklist, bullet list, date, dan seterusnya. Ya, jadi Anda juga selain menggunakan template, Anda juga bisa mengedit template yang sudah ada. Ya. Nah, selain template yang tadi by default tampilin, bisa template apa aja? Misalkan kita buat baru di sini. Nah, di bagian bawah ini ada template galeri. Jadi ada banyak template yang sebenarnya kita bisa gunakan dan kita edit along the way kita gunakan. Misalkan di sini project brief tadi kita udah coba, bad idea brainstorm, ya. Kemudian issue tracker, ya, itu bagaimana kita bisa men-tracking issue. Kemudian mengenai Kanban board, Kanban board untuk kita men-tracking pekerjaan dalam bentuk Kanban atau dalam bentuk bucket-bucket ya, seperti di planner. Ataupun
kita misalkan mau bikin sebuah technical spec ya, ataupun kita membuat sebuah OKR ya, dan lain sebagainya. Ada banyak template yang disediakan Microsoft kita bisa gunakan untuk kita lebih produktif menggunakan Loop Desktop App ini. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa menginstal Loop Desktop App dan kita bisa gunakan template yang disediakan oleh Microsoft untuk kita membuat loop page atau loop komponen yang selanjutnya setelah kita selesai membuat loop page, kita bisa copy loop page itu dan kita paste ke chat group dan atau ke dalam Teams channel sehingga yang tempat di mana kita paste di situ dan tim member kita melakukan update. Nah, di desktop app kita akan menerima update-nya secara langsung. Untuk sekarang itu dulu.